Saya lebih setuju ketika Mbappe dan ke Madrid, Haaland ke Barcelona. Kenapa? Agar El Clasico seru lagi gitu. Sebuah tensi pertandingan, apalagi yang melibatkan rival abadi atau rival memperebutkan gelar juara, hal-hal intrik seperti itu biasa terjadi. Itu adalah momen El Clasico yang bahkan paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola, bukan hanya fans Real Madrid dan Barcelona. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya akan membahas tentang sepak bola Eropa. Setelah beberapa video kemarin kita lebih fokus membahas timnas Indonesia, sekarang kita kembali membahas sepak bola Eropa. Yang pertama tentang Erling Haaland. Jadi beberapa minggu ini atau beberapa hari ini sangat kencang kabar yang beredar tentang Erling Haaland, terutama tentang bursa kepindahan Erling Haaland. Kabarnya ada 4 klub yang sudah resmi atau sudah santer dikabarkan mengincar ya, yaitu di Spanyol ada Barcelona dan Real Madrid, di Inggris ada Manchester City dan ada juga Bayern Munchen. Tapi kemungkinan Bayern Munchen ini opsi terakhir. Nah, kabarnya juga Presiden Barcelona telah mengadakan pertemuan dengan agen dari Erling Haaland yaitu Mino Raiola untuk kepindahannya ke Barcelona, tapi juga Real Madrid juga mengincar. Jadi Real Madrid dan Barcelona ini yang paling terdepan lah untuk mendapatkan Erling Haaland. Tapi di satu sisi juga kalau Real Madrid kan sejak tahun lalu mereka sangat ingin memboyong Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Tapi mereka juga kabarnya ingin melakukan proyek Los Galacticos di Liga 3 dengan memboyong Erling Haaland, Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antonio Rudiger, dan masih banyak lagi. Dan melihat kabar yang berhembus, sejauh mana perkembangannya saat ini, mungkin kalau prediksi saya, Barcelona paling terdepan. Karena Barcelona telah melakukan pertemuan resmi dengan agen Erling Haaland, dan kita tidak tahu kemana nanti akan berlabuh Erling Haaland. Tapi yang menarik adalah bagaimana Presiden La Liga menanggapi hal ini. Presiden La Liga sangat mendukung sekali apabila Erling Haaland pergi ke La Liga. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, setelah kepergian Cristiano Ronaldo, Neymar, Cristiano Ronaldo, mutu La Liga agak sedikit menurun. Kita sepakat untuk itu. Kemudian setelah itu juga ditambah mungkin ada pemain-pemain lagi yang pergi. La Liga ingin kembali meningkatkan mutunya. Apabila para pemain seperti Erling Haaland dan Mbappe kembali di La Liga, itu akan kembali menyemarakkan ramainya La Liga gitu. Nah, dalam hal ini Erling Haaland sudah semakin dekat atas kepindahannya. Belum lagi kita melihat gesturnya ketika bulan Desember sebelum libur tahun baru. Ketika itu saya pertandingannya di DFB Pokal, Piala Jerman. Ketika Dortmund berhasil mengalahkan lawannya, pemain-pemain lain ikut berselebrasi, tapi hanya Erling Haaland dia seperti berselebrasi atau melambaikan tangannya keliling stadion, seperti gestur berpamitan atau gestur bahwa ini adalah pertandingan terakhir saya di Signal Iduna Prague, kandang dari Borussia Dortmund. Nah, sinyal-sinyal itu tentu ditangkap oleh para wartawan, oleh para media bahwa sepertinya memang Erling Haaland akan pergi, entah di bursa transfer Januari ataupun di musim panas nanti di bulan Juli atau September. Nah, kemudian juga Real Madrid juga tidak mau kalah ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan terkini, sepertinya Barcelona menjadi yang terdepan. Karena kalau kita melihat track recordnya juga sepertinya Real Madrid lebih condong ke Kylian Mbappe. Dan saya lebih setuju sih seperti itu. Saya lebih setuju ketika Mbappe dan ke Madrid, Haaland ke Barcelona. Kenapa? Agar El Clasico seru lagi gitu. Jujur saya terutama sejak kepergian Ronaldo ke Juventus 2018, saya tidak menikmati El Clasico seperti dulu. Saya masih ingat di medio 2010 sampai 2015
2013 lah, ketika Pep Guardiola dan Jose Mourinho masih sama-sama di La Liga menangani Barcelona dan Real Madrid. Itu adalah momen El Clasico yang bahkan paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola, bukan hanya fans Real Madrid dan Barcelona. Bahkan kita sempat mendengar pemberitaan penontonnya memecahkan rekor dunia dan mungkin rating TV, penjualan jersey dan lain-lain berpengaruh, karena pada saat itu seperti terjadi perang bintang gitu, tensinya juga panas, menyuguhkan pertandingan yang menarik, banyak terjadinya gol, banyak intrik, banyak drama. Nah, setelah pergi Jose Mourinho kemudian resign dari Real Madrid, Pep Guardiola juga pergi ke Jerman. Tensinya agak menurun, tapi masih tertolong dengan kehadiran Ronaldo dan Messi. Jadi daya tariknya masih ada. Ketika Ronaldo pergi dan bahkan ketika Messi pergi, puncaknya musim ini El Clasico tidak sama lagi. Nah, mungkin dari sisi bisnis, Presiden La Liga ingin mutu El Clasico ini kembali naik. Dan dalam sudut pandang pecinta sepak bola pun demikian gitu. Ingin El Clasico ini seru lagi lah tensinya. Dulu pemain Madrid dan Barcelona kan ada istilahnya kayak ledek-ledekan atau misalkan di lapangan sayur-sayur. Nah, kemarin di El Clasico leg pertama, kok saya tidak melihat rivalitas itu ya? Kok saya melihat para pemain Barcelona dan Real Madrid itu kayak akur-akur aja. Bukan berarti saya menginginkan pemain kedua klub ini untuk terus berkelahi ya, bukan. Dalam arti gini, sebuah tensi pertandingan, apalagi yang melibatkan rival abadi atau rival memperebutkan gelar juara, hal-hal intrik seperti itu biasa terjadi. Seperti ketika Sergio Ramos berseteru dengan Carles Puyol, atau misalkan Pepe melanggar Messi dan lain-lain, itu kan sebetulnya hal yang wajar di dalam lapangan tentunya. Di luar lapangan kan mereka berteman juga di timnas Spanyol misalkan. Jadi mungkin itu ya, dan saya juga setuju dan mudah-mudahan sih, saya berharap Mbappe ke Madrid, Haaland ke Barcelona. Tapi kita tidak pernah tahu ya. Kita tunggu sampai detik-detik akhir di bursa transfer Januari atau nanti di bursa transfer panas nanti, kemanakah Erling Haaland berlabuh. Mungkin itu saja dari saya. Kembali lagi di kacamata bola berikutnya dan salam olahraga.